Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Laska. Kali ini bintang tamu kita merupakan Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2023. Nah, kali ini bersama Kak siapa nih, bisa perkenalkan terlebih dahulu Kak? Halo semua, kenalin nama aku Sukma Berlian Asri. Aku siswi SMA Negeri 2 Batang. Umur aku 18 tahun dan aku sekarang sebagai Duta Genre Kabupaten Batang 2023. Wah, keren banget nih. Oh ya Kak, ajarin dong gimana salam genrenya nih. Boleh. Ikutin aku ya nanti ya. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre, Sehat, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Yeay, keren banget nih Kak ya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong arti dari kayak gini, terus kemudian kayak gini tuh apa aja sih Kak kira-kira? Oh, kalau arti dari salam genre sendiri, ini yang dimaksud adalah zero, 3 permasalahan remaja. Yang pertama, HIV atau AIDS. Yang kedua, ini adalah pernikahan dini atau pelecehan seksual. Dan yang terakhir itu narkoba atau NATSA. Jadi maksudnya dari salam genre ini supaya remaja ini terhindar dari 3 permasalahan remaja ini, biar zero gitu loh, biar nggak ada kasusnya. Oh iya. Gitu. Berarti bukan cuma sekedar salam kayak gini ya Kak. Iya, betul. Pastinya tentunya memiliki makna dan sebuah artinya masing-masing nih Kak ya. Oh iya, keren banget nih. Oh iya, ngomong-ngomong gimana nih perasaan Kakak setelah dinobatkan menjadi Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2023 ini Kak? Gimana? Oke, yang pertama sih perasaannya seneng banget, pastinya seneng banget. Bersyukur juga, kaget pastinya ya, nggak nyangka karena bisa dapat selempang duta ini. Kemudian rasanya itu kaget dan aku agak sedikit gimana ya? Aku yang awalnya sebagai remaja biasa yang cuma mungkin kegiatan-kegiatan biasa, tiba-tiba sekarang jadi genre yang mungkin sekarang jadi sorotan ke orang-orang atau bisa jadi role modelnya remaja sekarang ini, rasanya bener-bener wow, sesuatu yang aku belum terbiasa mungkin ya. Iya, nggak nyangka dan belum terbiasa gitu. Oh iya, pastinya di balik semua ini terdapat doa dan restu orang tua ya Kak ya. Menurut Kakak nih gimana nih perjalanan Kakak kayak dari restu orang tuanya itu gimana? Cara Kakak meminta restunya kepada orang tua Kakak tuh gimana? Kira-kira apakah orang tua Kakak itu mendukung atau orang tua Kakak itu malah seneng, malah justru ya pastinya sebuah perjalanan proses itu memiliki pengalaman dan sebuah cerita masing-masing ya Kak ya. Bisa diceritakan Kak mengenai pengalamannya gimana? Oke, mungkin aku cerita dari awal ya gimana aku Boleh bisa nih, ikut keren banget nih Duta pastinya. Genre. Jadi awalnya kayak gini, awalnya itu aku ini mungkin aku lebih cerita sedikit ke soal remaja ya, karena Ya, ini boleh, mungkin boleh. dialamin sama remaja dan ini mungkin bisa kalian contoh sebagai remaja, kalian bisa mencontoh atau buat motivasi kalian tuh dari hal-hal terdekat. Jadi sebelumnya itu aku kan cuman ikut kegiatan-kegiatan biasa nih, kayak organisasi-organisasi biasa, ekstrakurikuler biasa. Terus suatu saat aku ikut ekskul. Nah, di ekskul aku ini aku ada ketua ekskul aku nih, cowok nih. Biasalah ini permasalahan remaja ya, yang sering mungkin teman-teman mungkin sering juga menjumpai. Nah, dia itu keren. Maksudnya kerennya aku maksud tuh dia jago ngomong, dia bisa ngatur anggotanya dengan baik, terus dia bisa jadi contoh yang baik ya terutama, dan pasti cewek-cewek itu kagum sama dia. Nah, itu aku di saat itu aku kagum nih dan aku berpikiran, wah kira-kira aku bisa nggak ya maksudnya jadi temennya dia. Otomatis aku mikir gini, kalau aku pengen jadi temennya dia, pengen satu circle sama dia, pengen bersanding sama dia, otomatis gimana caranya supaya aku bisa kayak dia. Wow, keren Dengan banget. aku yang biasa-biasa aja kan nggak mungkin ya bisa satu setara sama dia. Setara Itu ya. jadi bikin aku, berarti aku harus bisa lebih lebih public speakingnya lebih dibagusin lagi, dan mungkin bisa nambah prestasi supaya bisa sekeren dia gitu. Nah, mulai saat itu aku mulai
tertarik sama yang namanya duta genre. Kemudian kan teman-teman aku nih juga banyak yang duta genre ya, kayak yang sebelumnya Kalista itu kan teman aku dari SMP, Kak Kalista. dari SD malah. Wow, SD. Iya, Dari aku- kecil berarti. Ha-ha. Ketemu dari kecil. Aku aja kaget, wow Kalista bisa jadi duta genre nih. Kayak aku langsung Motivasi, kayak termotivasi. wow temanku aja bisa, masa aku nggak bisa? Berarti aku harus bisa nih biar bisa sama kayak dia. Masa aku nggak bisa sih, kayak gitu pikiran aku. Sekalian aku men-challenge diri aku, apakah aku udah bisa, udah sampai ke titik itu atau belum, atau masih kurang gitu loh. Nah kemudian motivasi aku terbangun. Nah saat itu tuh aku masih agak ini juga sih, ragu-ragu buat ikut duta genre. Waktu dari Pik Ersmanda sendiri yang dari sekolah kan ada ya perwakilan Pik Ersmanda, itu ada seleksi. Di saat itu aku juga belum mantep banget nih pengen ikut. Nah sampai akhirnya aku ketinggalan informasi tentang apa namanya seleksinya itu. Aku ketinggalan informasi karena aku sibuk sama hal lain. Akhirnya tiba-tiba udah seleksi nih yang dari sekolah, udah kepilih juaranya. Aku di situ baru wah kok kemarin aku nggak ini ya, nggak Ada dari rasa nyesel sekolah. sendiri berarti Iya, ya, karena kayak. aku sendiri juga nggak mengajukan ke sekolah, aku pengen ikut gitu loh. Dan dari sekolah juga dipilih. Akhirnya aku bilang ke orang tuaku, gimana Bu, udah ditutup dari sekolah, udah nggak bisa. Terus dari ibu aku, ya kamu coba cari jalan lain deh, siapa tahu masih bisa. Kalau kamu pengen ya nggak apa-apa, dikejar terus. Karena waktu itu aku tuh sebenarnya pengennya itu jadi ketua genrenya, forum genrenya. Aku pengen masuk di forum genrenya. Nah ibu aku nyaraninnya, biar kamu bisa jadi ketua genre, bisa masuk forum genre, coba kamu ikut duta genre. Jadi kamu dapat dua gitu loh. Dapat forum genrenya, dapat duta genrenya, kayak gitu. Nah, akhirnya di situ karena dukungan orang tua itu dari ibu aku terutama, akhirnya aku cari-cari info dan akhirnya aku disaranin untuk ke PLKB, itu Kecamatan Batang, ada Pik R Cakrawala. Dari Pik R Cakrawala itu sendiri waktu itu belum ada perwakilannya. Jadi aku bisa nih jadi perwakilan Kecamatan Batang waktu itu. Wow, keren banget. Setelah aku dari perwakilan Kecamatan Batang, tentunya banyak ya rintangan-rintangan yang aku hadapin selama seleksi. Yang pertama, minimnya materi yang aku punya. Karena kan aku belum paham banget ya sama materi-materi genre ini. Aku belajar sendiri, belajar dari buka-buka Google, YouTube. Terus abis itu kayak dispen kan aku nggak bisa nih latihan di rumah seleksi. Waktu itu kan ada latihan minat bakat, wawancara. Aku tuh nggak bisa latihan sendiri karena kan aku juga sekolah. Sedangkan kayak teman-teman lain yang perwakilan sekolah itu mereka kan dispensasi ya dari pagi sampai sore. Jadi mereka waktu latihannya lebih banyak. Sedangkan aku waktu itu bener-bener bingung, ya ampun aku sekolah sampai jam 4. Habis itu setelah sekolah langsung latihan koreografi, latihan penyuluhan, cari-cari materi, belajar. Di samping itu aku juga belajar pelajaran sekolah dan itu benar-benar capek dan bingung, hampir nyerah waktu itu. Waktu masuk tahap 15 besar aku hampir nyerah, tapi alhamdulillah lolos. Kemudian banyak juga rintangan-rintangan lainnya, kayak bapak aku sempet, kamu beneran mau ikut kayak gitu, nanti kamu tambah sibuk, tambah gimana gitu, ngatur waktunya gimana, tambah capek. Tapi aku balik lagi, aku udah sampai sini kayaknya eman-eman banget gitu loh. Kalau mau menyerah udah setengah gitu ya, nanggung gitu. Ya bener, akhirnya aku tetap berusaha belajar terus, belajar sendiri, bikin konten. Akhirnya alhamdulillah lolos di grand final. Alhamdulillah. Di grand final pun itu aku benar-benar persiapannya, kan di situ ada orasi ya. Orasi selama yang tadinya 5 menit jadi 2 menit. Itu aku sama sekali nggak belajar atau nggak nyiapin orasinya. Karena aku benar-benar fokus sekolah juga, fokus kegiatan aku yang lainnya. Jadi ya ampun, nggak bisa banget bikin orasi. Akhirnya tabrakan semua waktunya ya berarti. Aku di situ spontan, waktu orasi spontan aja. Yang aku pikirin stunting, akhirnya aku orasi aja stunting. Terus persiapannya apalagi ya? Make up aku cari sendiri. Waktu itu H-3 aku baru cari, dan itu juga aku sekalian cari gaun waktu itu. Ya aku belum nemu gaun, aku bingung nih, aku nyewa di mana ya? Aku ke beberapa tempat penyewaan, tapi kebanyakan itu sewanya gaun pengantin. Sedangkan kan bukan itu ya yang dicari ya. Akhirnya aku ke Bening Beauty, itu tempat make up. Di sana aku make up di sana, terus aku minta saran nih sama mbak-mbaknya.
Mbak, kira-kira kalau mau cari gaun-gaun gitu di mana yang bagus di Batang? Terus dari Kak Bening itu menyarankan ke Bunda Velea, ke Bunda Velean. Terus aku awalnya belum tahu nih Bunda Velea yang sebelah mana. Terus akhirnya diarahin namanya itu Paskaran, pas Magriya. Oh. Dan akhirnya besoknya aku baru mau ke sana, aku sempetin nanya ke Mbak Arshanda. Dia tuh forum genre juga, dia duta wisata di Jogja. Aku nanya nih, Mbak Aca, dia kan model ya, Mbak Aca, kamu nyewa gaun biasa di mana ya? Terus dia bilang, oh di Bunda Velea aja gitu. Bunda Velea itu yang mana? Kemarin juga banyak yang nyaranin ke situ, katanya sewain gaun di sini. Akhirnya aku ya udah datang ke Bunda Velea. Itu aku datang H-3 di sana. Bunda Velea tadinya udah nggak menerima nih buat sewa karena di sana gaunnya habis, bisanya bikin. Dan waktu dadakan berarti ya 3 hari, dan itu sempat mau ditolak. Terus aku kayak, Bunda, terus aku nanti bikinnya gimana? Habis itu Bunda, ya udah dalam waktu 3 hari tapi seadanya dan kamu desain sendiri. Wow, desain sendiri. Berarti gaun yang Kak Sukma pakai itu merupakan gaun rancangan sendiri. Bener, wow, aku gambar sendiri apa adanya. Dikasih kertas sama pensil, aku bener-bener langsung gambar bajunya. Berarti itu secara spontan apa emang sebelumnya Kak Sukma pikirin gitu? Aku spontan aja. Wah, aku tiba-tiba pengen baju aku tuh yang Sabrina karena aku belum pernah pakai baju yang Sabrina gitu. Ya udah kepikiran gitu, aku langsung gambar. Terus Bunda ini gambarnya ya kalau bisa jadi ya Bunda. Dan akhirnya Bundanya, ya udah Bunda usahain ya. Ini sesama antar apa ya? Rekan kerja lah ininya. Aku sebagai customer, Bundanya sebagai owner gitu loh. Nah, udah itu waktu malam grand finalnya, gaun aku ini tiba-tiba waktu resletingnya tuh copot. Jadi harus dirubah lagi dari awal. Emang ujian banget ya Kak, menuju puncak kesuksesan itu ya, emang bener banget. Itu bener-bener kaget. Akhirnya gaun aku jadinya tuh pagi, jam 3 pagi tuh baru jadi. Jadi aku pagi make up, jam 6 langsung ke Bunda Velea untuk ambil gaun aku, baru jam 6:30 itu langsung ke acara grand final di Pendopo. Ini bener-bener kayak ujian buat aku sendiri. Ya ampun, kok bisa ya kayak gini. Gitu sih, itu mungkin persiapannya sampai grand final. Terus apalagi ya persiapannya ya? Persiapan mental juga. Persiapan mental karena aku sempat sedikit bukan dihujat ya mungkin dari teman-teman aku banyak yang bilang, kok kamu nggak mewakili sekolah aja, malah mewakili PR Cakrawala dari Kecamatan Batang. Nah aku bilang, iya waktu itu udah nggak bisa, jadi aku dari PR Kecamatan kayak gitu. Berarti puncak menuju kesuksesan itu emang kita harus melewati rintangannya satu persatu dulu ya Kak ya. Iya benar. Bukannya langsung kita melangkah terus langsung jadi gitu ya. Oh ya, selain dukungan dan juga doa restu orang tua tentunya berarti teman juga jalannya mendukung kita menuju puncak kesuksesan kita ya Kak ya. Iya. Oh ya, for your information teman-teman, ternyata Kak Sukma ini merupakan anggota Jurnalas Kasmanda nih Kak ya. Wow. Iya. Aku agak sedikit kaget. Biasanya aku nge-host vlog, nge-host live report, nge-host podcast, tiba-tiba sekarang jadi bintang tamu. Sekarang kayak yang Kak Sukma yang di-hosting nih. Iya bener. Karena aku udah pernah Jurnalaska ya teman-teman, ini anggota baru Jurnalaska nih. Oh iya. Banyak banget ya Kak ya perjalanan sama rintangannya. Oh iya, pastinya Kak Sukma ini dibalik kesibukan di sekolah, pastinya Kak Sukma ini kelas 12 ya Kak ya. Pastinya sibuk buat nanti persiapan ujian praktik sama ujian sekolah nanti ya. Terus gimana nih cara Kak Sukma membagi waktunya di sekolah sama di genre ini? Oke. Sebelumnya kan aku selain jadi duta genre, aku emang ada kesibukan lain, kayak aku juga wakil ketua forum anak, organisasi, terus tadinya kan di jurnal juga ya, wakil ketua jurnal, terus wakil ketua PIKR, PIK Remaja Semanda, terus jadi konten kreator di Info Batang, terus kegiatan lainnya jadi volunteer di Batang Bumi Lestari, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang pastinya aku kan juga remaja ya, di masa remaja ini pasti aku juga masih pengen yang namanya main-main, nongkrong sama teman-teman gitu tuh pasti masih ada ya teman-teman. Jadi buat aku sendiri
cara aku mengatur waktunya itu aku pilih skala prioritas aku. Benar. Jadi aku mikirnya gini, sekarang kan aku jadi duta ya. Duta itu kan satu orang ya, aku personal ya. Sedangkan kalau yang lain itu kebanyakan aku organisasi, di mana di situ tuh ada pengurusnya sesuai job desk-nya masing-masing, udah dibagi. Nah, ketika aku ada kegiatan yang bentrok nih, misalnya antara Big Air Semanda dan Duta Genre, otomatis aku akan memprioritaskan Duta Genre karena ini gelar aku sendirian loh. Sedangkan di Big Air Semanda ini kan kita kan organisasi ya, ekstrakurikuler ya, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan mungkin sisi lainnya. Nah di situ kan pasti ada job desk-nya, dan kegiatan itu kan nggak mungkin dilaksanain sama satu orang ya, tapi bareng-bareng gitu loh, udah dibagi. Nah kan nggak semuanya itu aku yang ngerjain, jadi bisa nih digantiin sama teman-teman yang lainnya. Jadi sedangkan kalau Duta Genre kan mungkin nggak bisa digantiin ya, kan nggak mungkin karena ya, udah jadi tanggung jawab kita ya. Iya, jadi nggak bisa digantiin. Ataupun kegiatan yang lainnya aku usahain semaksimal mungkin untuk aku tuh bisa ikut semua kegiatan yang aku pilih gitu loh, yang aku sukai. Aku usaha semaksimal mungkin, tapi ya kadang mungkin aku capek. Jadi misalnya diajakin kegiatan ini, aku nanti dulu ya, aku lagi capek. Kayak ini ngatur jadwal podcast kita ini susah banget harus ya. pintar-pintar bagi jadwal berarti. Udah dari 2 minggu yang lalu kita atur jadwal podcast, tapi nggak jadi karena aku capek kegiatan. Bentrokan sama kegiatan lainnya pasti ya Ini aja aku tadi pagi itu ada di Radio Abirawa, kita kalau bikin siaran langsung. Terus tadi siang aku ke perpustakaan daerah nih buat bikin konten, sekalian baca-baca buku karena hobi aku ini membaca. Aku suka banget baca buku. Jadi aku ke sana ke perpustakaan, terus tadi sampai sore, baru istirahat sebentar sampai rumah, makan dan langsung ke sini. Langsung podcast. Berarti sebanyak apapun itu kegiatan yang kita lakuin, kita harus pintar-pintar memanage waktu ya Kak ya, lebih penting. Jangan lupa juga kalian harus olahraga. Olahraga ini penting banget. Pola makan, makanya harus dijaga. Terus aku juga nggak lupa juga sama sekolah. Aku jujur agak terpontang-panting ini. Bahasanya terpontang-panting ya, agak kesusahan karena jujur udah ketinggalan pelajaran dan gimana caranya buat ngajar. Terus tugas-tugas aku, paling aku kebanyakan sih nanya ke temen ya, apalagi nanti kedepannya aku bakal lebih banyak dispen, izin sekolah, full kegiatan lagi. Itu bener-bener aku agak pusing ya, ini gimana ya, mau ujian, nanti persiapan ujiannya gimana, tapi aku berusaha semaksimal mungkin sekuat karena tenaga. Ya, karena setiap orang ini kan udah ada jalannya masing-masing ya. Mungkin jalan yang sini emang agak sedikit nanjak, yang di sini agak sedikit becek, yang di sini terjal. Tapi itu udah ada jalannya sendiri-sendiri sih, gimana nantinya gitu. Gak semua jalan bisa lurus mulus ya Kak. Bener banget. Kadang jalan juga tuh antara jalannya emang rusak sendiri ataupun dirusak orang lain itu juga bisa loh. Nah makanya teman-teman tetap berjuang aja, jalannya itu udah ditentuin sama Tuhan. Jadi selain harus siapin fisik, kita juga harus siapin mental ya Kak. Betul banget, karena banyak yang ngejudge juga nantinya bakalan harus siap. Ngomong-ngomong soal ngejudge gitu, kira-kira gimana nih ekspresi kakak, misal ada yang ngatain ini kakak Sukma ini, gimana cara mengatasi semua itu biar nggak minder, otomatis biar nggak down juga kan ya Kak ya? Gimana caranya itu? Ya kalau down itu pasti ya mungkin ya, setiap orang kan titik kelemahannya itu beda-beda. Bener banget. Secara aku orangnya tuh aku jujur ya, agak sedikit lebay. Kadang diomongin orang dikit. Cewek biasa. Iya, cewek kan baperan ya, baperan. Emang udah nempel gitu. Tapi aku lebih bisa bodo amat sih orangnya. Kayak misalnya, kadang nih aku jalan di sekolah, di lorong, ada yang ngomongin sana sini, aku ya udahlah bodo amat gitu loh. Maksudnya mereka sendiri nggak ada kontribusinya di hidup aku. Mereka mau ngomong apa itu nggak bakal ngerubah jalannya aku gitu loh. Bener banget. Gitu. Jadi teman-teman mungkin biar kalian kuat nih harus berusaha bodo amat sama hal-hal yang nggak ada kontribusinya dalam hidup kalian. Biar kalian tuh tetap bahagia. Itu adalah kunci bahagian aku sendiri, adalah tidak mendengarkan omongan-omongan atau judge dari orang-orang yang nggak bermanfaat untuk hidup aku. Tapi bukan berarti aku tidak mendengarkan saran dari orang lain ya. Kalau ada yang memberi saran atau masukan, aku akan terima, tapi akan aku
olah lagi di pikiran aku, kira-kira itu sesuai nggak ya sama diri aku sendiri. Kalau memang nggak sesuai ya nggak akan aku jalani gitu loh. Aku lebih mantep ke apa yang diri aku perintah gitu. Intinya ya, anggap aja sebuah cacian itu merupakan sebuah semangat bagi kita ya Kak ya. Bener. Oh iya, terus kita udah ngomongin tentang kesibukan Kak Sukma sendiri. Kira-kira pasti di Duta Genre Kabupaten Batang ini mempunyai suatu program kerja yang bakal Kak Sukma laksanain. Kira-kira apa nih Kak salah satunya? Ya, Boleh diceritain? Oke, program kerja aku tuh banyak ya teman-teman ya. Tapi aku mungkin bakal cerita beberapa aja. Yang pertama aku tuh pengen adanya forum genre Go to School. Nah, apa itu Kak kira-kira? Jadi genre Go to School ini kita dari aku sendiri dan teman-teman forum genre nantinya akan datang ke sekolah nih. Kita bakal sosialisasi, edukasi, karena kan materi genre ini banyak sekali ya. Kita pengen menyebarkan virus-virus genre ke remaja ataupun ke anak-anak. Nah, nantinya tuh kita ke sekolah. Kenapa ke sekolah? Karena kita mencari titik kumpulnya para remaja atau anak-anak ini sendiri. Karena kan mereka pasti berkumpul di sekolah nih ya, setiap harinya ya. Nah, ketika kita langsung datang ke titik kumpul itu, berarti kita langsung kena nih ke sasarannya. Anak-anak ke remaja itu, sasarannya udah pas dan udah jelas mereka bakal terserang virus genre ini. Daripada misalnya kita sosialisasi di apa ya, di sosial media itu juga aku pengen lebih rutinin lagi karena juga remaja ini sekarang gadget terus ya. Iya benar banget. Siang, sosmed, apalagi di IG, Instagram, IG, TikTok. Nah aku juga pengen ada edukasi melalui sosial media. Tapi selain itu juga ke sekolah langsung karena mungkin di sosial media ya, walaupun itu lebih mudah mensosialisasikannya, di sisi lain mungkin remaja kadang kamu ini nggak sih misalnya lihat apa kayak kadang lagi nggak mood ya di scroll doang nggak dibukain satu-satu. Nah iya benar-benar ini kan juga ini ya scroll terus efek bukan efek samping ya apa ya sisi lainnya gitu loh. Tapi kalau dari sekolah otomatis mereka dikumpulkan dan kita lagi berbicara di depan secara tidak langsung mereka akan mendengarkan gitu loh. Benar banget ya jadi lebih nyampe gitu. Itu salah satu program kerja aku. Kemudian aku juga ada program kerja Tree Talk. Itu jadi mungkin apa itu Kak? Di sekolah-sekolah, di taman ataupun di alun-alun bisa nih kan banyak pohon-pohon ya. Kita tempelin slogan-slogan kayak misalnya stop pencegahan stunting atau hindari stunting, hindari nafsa, itu bisa. Dan itu slogannya itu kita nantinya dibikin langsung sama remaja-remaja. Jadi kita bakal bikin kegiatan entah itu waktu di sekolah ataupun kegiatan lainnya, kita kumpulin remaja itu. Nah saat sosialisasi itu kita meminta bantuan para remaja ini untuk membantu kita membuat slogan-slogan yang nantinya akan kita pajang. Jadi kan di sisi lain selain mengedukasi, remaja itu jadi bangga gitu loh, karyanya keren dipajang gitu loh di mana-mana. Itu kan pasti dia bangga. Dan banyak sih program kerja aku lainnya yang tentunya nantinya bakal mendukung aku untuk maju ke tingkat provinsi nanti di tahun 2024. Keren banget nih. Berarti perjalanan Kak Sukma ini bukan cuma di Kabupaten Batang ya. Pastinya nanti Kak Sukma bakal melewati di mewakili Provinsi Jawa Tengah. Kira-kira Kak Sukma persiapan apa sih yang bakal Kak Sukma lakukan? Ya tentunya apa ya, karena waktunya aku untuk nanti mewakili Kabupaten Batang di provinsi nanti tahun 2024 awal tahun, persiapannya kan nggak panjang ya, ini hanya beberapa bulan, paling 8 bulan ini termasuknya singkat ya. Tahun ya Kak ya berarti? Iya, termasuknya cukup singkat, jadi aku agak cuman hitungan jari berapa bulan aja. Jadi aku lebih banyakin ke kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa mendukung aku di provinsi, kayak kemarin nih dalam mengisi kemerdekaan RI, HUT RI ke-78, jadi aku diundang untuk mengisi di sekolah lansia tangguh di Proenangga di Draci. Nah itu ada sekolah lansia teman-teman, ini for your information ya, ada sekolah lansia di sana. Seru banget. Di kelurahan setiap bulannya. Nah setiap bulannya kan mereka ini kayak materi-materi gitu ya. Terus karena kemarin baru 17-an, aku punya ide nih gimana kalau kegiatannya itu kita happy-happy, seru-seruan, lomba-lomba. Iya, akhirnya kemarin ada lomba ini, bikin karet tali lompat tali, merangkai tali lompat tali, terus menata korek, terus tampah. Itu kan
maksudnya lomba-lomba yang tidak menguras tenaga untuk para lansia ya. Nggak bikin jenuh juga pastinya. Iya, jadi para lansia itu juga bisa merasakan kemeriahannya kemerdekaan gitu loh 17-an, karena kan di kampung mereka udah nggak mungkin ikut lomba kayak balap karung atau joget balap. Iya bener banget. Nggak mungkin kan. Tapi lucu-lucu Kak kalau gitu. Iya kan, tapi kan mereka pasti pengen ya, pengen Iya, ikut lomba ya, pengen. Tapi kok yang masih muda-muda masih banyak. kitanya udah nggak bisa main. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk ngajak mereka nge-game bareng itu, dan alhamdulillah mereka jadi senang, bisa gerak juga, jadi aktif kan para lansianya, tapi mereka juga nggak kecapean gitu loh. Gitu sih. Aku berarti ini lagi fokus ke kegiatan-kegiatan yang mendukung aku nantinya di provinsi. Oh, keren banget. Jangan lupa selalu dukung Kak Sukma terus nih teman-teman ya. Iya. Kan dari tadi hostnya yang nanyain aku nih, teman-teman. Aku juga mungkin sedikit kepo nih ya sama Waduh. hostnya. Aku kan belum kenalan ya dari tadi ya. Mungkin kamu bisa kenalan nih biar teman-teman juga tahu siapa nih host aku hari ini. Oh iya. Halo semuanya, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Naila Salsabila, bisa dipanggil Naila atau Bila. Saya dari kelas 11. Oh iya, saya baru gabung di jurnal Kasmanda ini baru di tahun ini Kak, baru di masa pelantikan ini. Ih, keren banget. Dan kamu baru nge-host nih? Iya, baru pertama kali nge-host nih. Wow, gila, aku bangga banget loh. Aku bangga loh karena di-hostin sama kamu yang baru pertama kali nge-host. Wow, udah keren ternyata, baru pertama kali loh. Kira-kira Kak Sukma ini kan pernah bergabung di jurnal Kasmanda nih ya. Pastinya Kak Sukma itu udah punya banyak banget pengalamannya. Salah satunya yang bikin seneng gabung di jurnal Kasmanda ini apa sih Kak? Yang bikin seneng kayak yang wah aku bangga nih gabung di jurnal Kasmanda, nggak bikin bosan, nggak bikin jenuh, apa aja kira-kira? Ya, sebelumnya aku mau terima kasih dulu buat jurnalis Iya. Kasmanda, karena adanya jurnalis Kasmanda ini aku jadi menemukan minat aku di konten kreator. Aku jadi ternyata aku suka bikin video, bikin fotografi, yaitu karena awalnya aku ikut ke jurnalis ini. Dulunya aku sempat jadi editor, terus nge-host, kadang aku jadi penanggung jawab, kadang jadi tata busana, ya macam-macam di jurnal inilah. Nah, dari jurnal ini aku menemukan minat aku itu dari konten kreator itu. Jadi itu juga berguna buat aku di Duta Genre sih, karena kan di sisi lain dengan konten-konten itu, karena pengalaman aku sering bikin video, aku suka bikin video ini, aku jadi bisa mengedukasi teman-teman dari media sosial gitu loh. Aku udah terbiasa bikin video, jadi lebih gampang mengedukasi lewat media sosial. Dan tentunya setelah gabung di jurnal Laska ini, tentunya aku jadi banyak teman-teman baru nih, adik kelas. Kemudian dari jurnal Laska juga aku ketemu relasi-relasi baru, dari contohnya Info Batang, terus relasi aku baru kayak dari narasumber yang udah pernah ke jurnal Laska ini sekarang jadi teman-teman aku nih, jadi udah kenal nih gitu. Jadi manfaatnya banyak banget sih tentunya, dan berkesan banget buat aku sih jurnal Laska. Rasanya nggak pengen purna, tapi gimana lagi ya, tuntutannya banyak, dan emang seperti itu sih, karena organisasi itu pasti ada oprek-opreknya, gitu. Ada naik turunnya pastinya ya. Iya, ada pergantiannya juga. Bener banget. Berarti ini aku harus belajar banyak nih dari Kak Sukma ya Kak. Jangan lupa ajarin aku ya Kak ya. Terus apa lagi ya Kak ya? Oh ya, rekan Duta Genre kakak ini pasangannya siapa sih Kak kira-kira Kak? Oh iya, jadi pasangan aku itu namanya Tirta Winehsuka. Jadi dia dari Pik Air Gringsing, Kecamatan Gringsing. Dia rumahnya itu di Gringsing dan bersekolah di SMA Wuleri. Masih sekolah juga berarti? Ya, umurnya masih 16 tahun. Dia adik kelas aku, berarti sepantaran kamu ya? Kelas 11. Wow. Kelas 2. Dia berhalangan hadir di podcast Jurnal Laska karena yang pertama kesibukan dia juga, sekolah dan lain-lain. Kemudian jarak juga. Dia rumahnya Gringsing untuk Gringsing ke kota Batang. Bolak-balik ya, mungkin kalau pas kalian ada kegiatan di Batang mungkin bisa ya. Tapi dia ini lagi sibuk sekolah juga karena kemarin sedikit ketinggalan pelajaran, jadi Tirta nggak bisa hadir nih teman-teman di sini. Halo Kak Tirta. Halo Tirta, mungkin Tirta nonton di rumah. Oh ya, Tirta juga titip salam buat teman-teman tim Jurnalis yang ada di sini. Terus titip salam juga buat teman-teman yang ada di rumah, supaya
tetap menyebarkan virus genre. Iya. Itu salam dari Tirta sih. Salam baik buat Kak Tirta ya. Oh ya, gimana kalau kita sekali lagi salam genre nih Kak? Aku jadi terkena virus genre nih lama-lama sama Kak Sukma. Boleh. Kita salam genre ya. Iya. Salam genre. Salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Wow. Oh iya, kita ngobrol-ngobrol udah lama banget nih Kak ya. Iya, waktunya Gak kerasa ya. waktunya udah lama banget, kira next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Ya, ya. boleh. Buat kalian yang mau Titip salam buat Iya, mau teman-teman nonton. titip salam boleh nih? Iya. Ya buat para penonton, terutama buat remaja-remaja nih. Kalau misalnya kalian ada sesuatu di diri kalian yang bisa dikembangkan, kalau bisa tuh dikembangkan. Kalau kalian yakin, ya jalanin aja. Misalnya kalian pengen ini nih, ya gimana caranya supaya yang kalian mau ini tercapai. Jangan mudah nyerah cuma gara-gara omongan orang lain atau cuma gara-gara kalian tidak percaya diri. Kemudian mungkin kalian masih malu-malu ya. Kalau bisa kalian pinggirin dulu deh malunya, nanti dulu malunya. Yang penting tuh tujuan kalian tuh tercapai. Terus Bener kalian banget. bisa latih public speaking kalian, karena latihan public speaking itu nggak cuman harus ngomong di depan umum. Public speaking itu bisa kalian latih dengan cara misal kalian sering ngobrol nih sama teman kalian nih. Itu bisa loh melatih public speaking kalian. Ataupun kalian ketemu orang baru nih, ketemu teman baru, ya ajakin ngobrol, nggak malah diem-dieman atau main HP. Kalau misal pun nongkrong nih kalian ya, mungkin kalian bisa nih ngobrol-ngobrol atau bahas seputar remaja ataupun permasalahan-permasalahan yang ada lagi terjadi di internet, bisa nih kalian bahas. Jadi nongkrong kalian ini lebih bermanfaat Bener tentunya. banget. Nggak cuman gibahin orang ya ataupun main HP, nggak cuma itu, tapi ada manfaatnya yang bisa kalian bawa pulang ke rumah tuh, nggak dengan pikiran yang kosong ataupun dengan tangan kosong, tapi dengan ilmu atau pengetahuan baru yang bisa kalian bawa ke rumah. Terus kalian harus cintai diri kalian sendiri, mulai kenali diri kalian sendiri, kenali apa yang diri kalian mau, dan kembangkan bakat serta minat kalian. Karena kalian nggak tahu kalau jalan kalian itu ada di mana. Aku sendiri nggak tahu kalau jalan aku mungkin ada di Duta Genre. Dan semoga buat kalian yang ada di rumah bisa sukses terus, bisa bisa tercapai cita-cita kalian. Dan mungkin buat kalian yang mau tahu lebih lanjut ya mengenai genre atau mau tanya-tanya sama aku, bisa kalian follow Instagramnya genre.batang. Itu seputar info genre. Barangkali teman-teman ada yang tahun depan pengen Bisa ikut sharing-sharing juga Kak berarti ya. Di sana banyak materi-materi genre yang bakal diposting setiap minggunya, jadi kalian bisa belajar juga. Ataupun kalian misalnya tahun depan nih mau minat ikut Duta Genre, kalian bisa pantauin di IG-nya genre.batang. Barangkali ada pengumuman nih, kamu juga barangkali mau ikut nih, bisa. Ataupun kalian bisa tanya-tanya ke aku personal, bisa lewat Instagram aku, Sukma BRL. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Ditulis di sini. Kayak gitu aja sih. Iya. Terima kasih Kak Sukma sudah berkenan hadir di podcast Jurnalas Kak ini. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol santai bareng lagi ya Kak Sukma. Semoga penjelasan dari Kak Sukma tadi juga bisa memotivasi banyak teman-teman semua, apalagi di kalangan para remaja ya Kak Sukma ya. Jangan lupa ikutin terus di konten podcast Jurnalas Kak. Tentunya pasti kedepannya bakal kita ngedatangi bidang tamu yang seru-seru juga nih Kak ya. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, terima kasih. Bye-bye.